Halo pemirsa, masalah Ruben Onsu dengan Sarwenda memanas kembali. Ada pengacaranya Ruben yang memberikan klarifikasi terkait keinginan Ruben untuk bisa bertemu dengan anaknya dan juga terkait harta gonogini. Harta gonogini tentunya sudah ada kesepakatan saat proses perceraian dulu. Cuman kita juga nggak tahu prosesnya berjalan lancar atau tidak. Demikian juga soal hak asuh anak, di mana Ruben merasa ada kesulitan untuk bertemu anaknya. Tentunya hal ini alangkah baiknya dibicarakan secara baik-baik, tidak di-up di media sosial, karena anak mereka sudah dewasa. Dan yang namanya anak ini lebih berpihak pada seseorang yang bisa memberikan rasa nyaman, rasa ketenangan, karena yang namanya anak masih belum berpikir terkait dari masa depannya, terkait dari logikanya, di mana dia tinggal, kemudian ada rasa nyaman, ada rasa tenang. Tentunya itu yang diharapkan oleh anaknya. Dan ketika katakanlah si anak ini kan sudah agak besar, yang anak pertama, bisa melihat dari media sosial yang sudah memanas seperti ini. Harusnya sebagai orang tua itu hati-hati dalam memberikan pernyataan-pernyataan di media sosial, baik dari Sarwenda maupun Ruben. Lindungi hak asuh, melindungi anakmu dari hal-hal yang bisa membuat dia down. Yang namanya anak pasti menyayangi orang tuanya, pasti itu. Tapi anak ini tentunya korban dari sebuah perceraian, ada luka batin yang begitu dalam. Ditambah lagi saat ini orang tuanya juga sudah rame di media sosial. Nah, untuk Ruben sebagai artis yang terkenal, punya nama besar, jangan terlalu menanggapi omongan-omongan dari netizen yang sekiranya menyudutkan dirimu. Karena yang namanya netizen itu kadang-kadang ngomongnya nggak pikir panjang, juga nggak ngerti kondisinya yang ada. Yang penting omongan itu bukan dari Sarwendahnya. Kalau menanggapi setiap omongan netizen sampai kapanpun tidak akan kelar. Jadi alangkah baiknya masalah hak asuh anak, masalah harta gonogini diselesaikan secara baik-baik di belakang layar. Andai kata ada keengganan bertemu antara Sarwenda dengan Ruben, ya pengacaranya masing-masing yang berunding. Dan itu akan lebih bijaksana daripada memberikan klarifikasi, sering-sering berkata ini dan itu, menanggapi omongan netizen. Seorang publik figur memang harus siap ditanggapi netizen, walaupun netizennya kadang-kadang asal ngomong, nggak ngerti yang kenyataannya dan lain sebagainya, ya kan? Karena apa? Rezekinya seorang entertain itu dari netizen, termasuk juga dari hatersnya. Diberi kemudahan mencari rezeki ya, karena ada masukan-masukan, ada komen-komen, ada perhatian, ada yang ditonton oleh netizen. Dan timbal baliknya, efeknya ya kamu harus legowo ketika ada komentar-komentar yang kurang bagus. Jadi untuk Ruben dan untuk Sarwenda, alangkah baiknya masalahnya diselesaikan di belakang layar, tidak saling sindir, ya, tidak, andai kata ada saling sindir, kemudian tidak memperumit keadaan dengan memberikan pernyataan AIUEO di media sosial, karena anak ini sudah tumbuh kembang. Anak ini sudah bersosialisasi di sekolahan. Mungkin anakmu tidak memegang HP, tapi bisa jadi teman-temannya memegang HP yang kemudian ngomongin, membuli dan lain sebagainya. Itu akan berdampak kurang bagus untuk psikologi anakmu. Sebagai seorang dewasa harus memahami itu. Jangan egonya yang ditinggikan. Saya harus begini, kamu harus begitu dan lain sebagainya. Gak ada titik temunya kalau begitu. Katanya demi anak. Katanya demi anak. Kalau demi anak, iya, berusahalah berdamai dengan baik-baik, ngomongi baik-baik, agar terjalin titik temu dan agar anak ini tidak mengetahui kalau ayah bundanya lagi berantem. Pikir mereka masih baik-baik saja. Dengan kondisi anak kadangkala berpikir kalau ayah bundanya baik-baik, itu akan memberikan dampak yang positif untuk kedekatan anak ini pada orang tuanya nanti. Kalau sudah ramai di media sosial ini dan anak melihat, tentunya anak sudah berpikir, kok ini begini, kok itu begini. Jadinya untuk bisa mendekatkan diri agak sulit, karena anak ini sudah
terpikir hal-hal yang negatif, ya toh. Alangkah baiknya selesaikan semuanya di belakang layar. Ruben ini angka lahirnya 15 Agustus 1983 di naungan Sio Babi Air. Sio Babi Air ini orangnya baik. Kemudian karena kebaikannya gampang dimanfaati orang, makanya Ruben kan balak-balik sering kena tipu. Kemudian di bawah naungan bintang Leo. Nah, bintang Leo ini orangnya keras kepala, arogan, sensitif, haus validasi. Ini bukan untuk Ruben aja loh ya. Untuk seluruh bintang Leo ada potensi karakter yang seperti ini. Keras kepala, arogan, haus validasi, sensitif dan lain sebagainya. Nah, kalau Sarwenda di bawah naungan Sio Ular. Sio Ular tanah yang karakternya cerdas, teliti, terprogram, tapi juga begitu agak misterius, agak tertutup. Dan kalau ada masalah dengan seseorang di mana orang itu sudah menyakiti dirinya, dia akan susah melupakan apa yang dilakukan orang tersebut. Jadi kalau bahasa Jawanya masih jangget di dalam hatinya dan akan teringat sampai lama itu. Nah, untuk Sarwenda ini di tahun 2026 ini di personal number-nya di angka 2. Angka 2 itu komunikasi, makanya Sarwenda di sini tahun ini banyak sekali mendapatkan hujatan terkait kesalahpahaman. Ini sudah pernah saya ulas kapan hari ya. Sedangkan kalau Ruben di Babi Air ini tahun 2026 juga ada ciong kecil, sama dengan Sarwenda. Jadi ciong kecil di Ruben ini lebih karena perekonomian keuangannya. Makanya ditipu, ada kebocoran di tahun 2026 ini. Juga kesehatannya harus diperhatikan karena banyak pikiran, bisa stres, susah tidur dan pencernaannya bisa terganggu. Nah, kemudian teman-teman di lepetnya Ruben ini dia lepet 8. 8 itu elemen api besar. 8 itu lambang kemakmuran, dimudahkan dalam mencari duit, tapi juga gampang stres karena pikirannya selalu berpikir, muter-muter terus tanpa hentinya, dan itu memudahkan dia menjadi tertekan pikirannya. Juga di angka lahirnya Ruben ada angka 48 sebanyak 3 set. 48 ini biasanya ada masalah dalam hal asmara dan keluarga. Nah, masalah ini terkait dari perbedaan pandangan pendapat, juga ada kurang toleransinya atau kurang mau menerima pandangan-pandangan orang lain. Makanya saya wanti-wantikan kapan hari sebelum mereka ketok palu untuk bercerai, udahlah berdamai aja, tapi toleransi ditinggikan dan lain sebagainya. Tapi ya pilihan hidup tergantung mereka. Karena menyayangkan saya ini kalau sampai mereka berdua itu bercerai. Yang namanya bercerai itu tidak ada cerai baik-baik. Pasti nanti akan ada gesekan-gesekan, apalagi sudah punya anak. Dan ini sudah terbukti ya toh. Caranya baik-baik, awal cerai, anaknya diantar sekolah dan lain sebagainya, bisa ketemu anak dan lain sebagainya, begitu. Sekian waktu dan lain sebagainya, pada akhirnya ada bentrokan dan lain sebagainya terkait hari hak asuh anak juga harta gono gini. Nah, Ruben tadi di elemen api besar. Dan ada angka-angka yang melambangkan Ruben kurang toleransi, kurang mau menerima masukan dari orang lain. Kalau Sarwenda di lepet 1 itu seseorang yang tidak mudah menyerah, seseorang yang kuat, nah seseorang yang juga egonya tinggi. Dan di angkanya Sarwenda ini juga ada angka logam yang berderet dari atas ke bawah. Makanya biasanya ada tanda-tanda kalau orang dengan angka logam yang seperti ini bisa menderita sakit tumor atau kanker, atau kecelakaan atau sakit yang berujung pada operasi. Dan Sarwenda kan ada sesuatu di batang otaknya ya toh, ada tumor kalau nggak salah ya. Dan itu juga ada kaitannya sudah terdeteksi dengan angka lahirnya ini. Selanjutnya, kalau di personal number-nya Ruben ini di angka 6 di tahun ini. Di angka 6 itu angka keluarga. Jadi godaannya juga di keluarga. Masalah yang timbul juga ada kaitannya dengan keluarga ya kan.
Kalau di Sarwenda kan di angka 2 komunikasi, ada salah terima, ada fitnah dan lain sebagainya. Kalau di Ruben, masalah yang timbul karena masalah keluarga. Yang pertama ini nasihat untuk Ruben dalam menghadapi masalahnya dengan Sarwenda. Saya ambil 5 kartu ya. The Chariot, 8 jangkir, 1 koin, 8 koin, 5 pedang. Nasihatnya seperti ini. Ada The Chariot. Kamu harus tetap berusaha untuk bisa dekat dengan anak-anakmu. Harus berusaha secara nyata, ya. Jangan hanya kegalauan, kekhawatiran dan lain sebagainya saja yang kamu agung-agungkan atau yang kamu tinggikan di sini. Jangan hanya kegalauan, perasaan sedih karena tidak bisa bertemu anak, tapi harus ada usaha yang nyata gimana caranya untuk bisa bertemu anak. Terus ada 1 koin. Mulailah dengan hal-hal baru. Membuka lembaran baru, membuka cara-cara baru. Ini. Dengan apa? Dengan 8 koin. Dengan membangun kembali komunikasi dengan Sarwenda. Ya. Memulai kembali dengan membangun komunikasi dengan Sarwenda. Walaupun kamu merasa hubunganmu dengan Sarwenda ada 5 pedang sedang tidak baik-baik saja. Tapi demi anak, tepis perasaan itu. Tepis dari perasaan khawatir, kegalauan, dan kecurigaan, dan merasa tidak nyaman lagi berhubungan dengan Sarwenda. Tepis semuanya itu. Demi apa? Demi perjuanganmu untuk bisa bertemu anakmu. Nah, bertemu anak tentunya ini juga harus dilihat kesibukan anak dan kesibukanmu. Anak ini kan juga sibuk, banyak les dan lain sebagainya. Kamu juga sibuk, banyak program di televisi. Dan mungkin mencari titik temu ini juga susah, juga sulit. Makanya jauh-jauh hari sudah ada program, rencana-rencana yang bisa mempertemukan kamu dengan anakmu. Itu juga harus diusahakan. Tapi dengan cara baik-baik. Makanya di sini ada simbol kereta. Kereta ini ada yang mengusir ya, atau yang mengendarai. Ada kuda putih dan kuda hitam. Kemana kamu melangkah, langkah baik atau langkah buruk itu juga akan berdampak pada psikologi anakmu. Kalau anakmu ingin baik-baik saja, ke depannya, psikologinya dan lain sebagainya, ya kamu harus memulai dengan cara yang baru, yaitu dengan membangun kembali hubungan yang baik dengan Sarwenda. Jadi hindari dari pikiran-pikiran yang negatif thinking, juga pikiran-pikiran yang merasa kamu sudah nggak nyaman lagi dengan Sarwenda. Hindari ini pemikiran seperti itu. Demi apa? Demi anakmu, demi bisa bertemu dengan anakmu, dan sudah jauh-jauh hari direncanakan waktu luangnya, tanggal berapa, bulan apa, dan lain sebagainya. Karena kalau melihat dari kesibukannya ini, juga tidak bisa mendadak. Katakanlah kamu ingin ketemu besok, ya belum tentu bisa. Barangkali bentrok dengan jadwal sekolah anakmu, jadwal les anakmu, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita beralih ke Sarwenda. Ada nasihat apa dari semesta terkait hak asuh anak ini? Balance, keadilan. The world itu bola dunia, perubahan. 2 pedang, kekhawatiran dan resiko yang sudah dipikirkan. Halaman tongkat, kabar-kabar bahagia. Wish counselor, konsultasikan, berundinglah kayak gitu, dengan seseorang yang bisa memberikan pencerahan dalam hidupmu. Jadi untuk Sarwenda ada simbol balance.
Nah, simple balance ini yang artinya kamu juga harus memberikan peluang waktu untuk Ruben, mengatur itu, dan kondisikan dengan kegiatan anakmu sehingga tidak bentrok dengan kegiatannya Ruben. Seperti yang saya bilang tadi, rencanakan jauh-jauh hari, baik Ruben maupun Sarwenda, tanggal berapa, bulan apa yang sekiranya mereka berdua bisa bertemu. Ini ya, karena masing-masing punya kesibukan. Roda berputar. Sekarang memang kondisinya sudah lain. Ya, sudah lain dikarenakan banyak sekali masalah-masalah, gesekan-gesekan yang sudah terjadi dalam hubungan Ruben dengan Sarwenda. Dan ini membuat Sarwenda menjadi bimbang. Ada simbol 2 pedang. Resiko yang akan dihadapi. Sebenarnya Sarwenda ini juga nggak ada masalah kok ketika Ruben mau ketemu anaknya. Cuman dia juga ada kekhawatiran. Nah, kekhawatiran ini terkait apakah? Kita lihat nanti ya, yang kartu yang ini. Kemudian di sini ada kabar-kabar baik. Seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya Sarwenda juga mengizinkan anaknya bertemu Ruben, bertemu. Dan ini ada wish counselor, tapi konsultasikan dulu, rundingan dulu, waktunya kapan dan lain sebagainya, tidak bisa ujuk-ujuk. Ya, maunya Sarwenda begitu. Kalau misalnya ingin ketemu anaknya, ngajak kemana-kemana, ya harus bicara dulu dengan Sarwenda. Kapan bisanya anak ini jalan-jalan dengan saya? Kapan bisanya? Apakah anak-anak ini longgar waktunya? Apakah Ruben longgar waktunya? Karena mereka ini orang sibuk. Kita gali dari 2 pedang ini, apa yang membuat Sarwenda merasa bimbang, merasa tidak pas artinya ketika mengizinkan anak-anaknya bertemu dengan Ruben. Apa yang menjadi bahan pertimbangan? Empat tongkat. 4 tongkat ini lambang dari sebuah kerjasama, yang artinya anaknya ini programnya sudah tertata di sini. Jadi andai kata menyesuaikan dengan aturan pengadilan yang harus sekian hari di rumah Ruben, sekian hari di rumah Sarwenda, itu susah diwujudkan. Jadi nanti rencana dan jadwal bertabrakan di sini, amburadul di sini. Ini yang membuat Sarwenda salah satunya khawatir ketika harus mengikuti kemauan atau mengikuti keputusan dari pengadilan. Selanjutnya, konflik. Adanya konflik yang terjadi dengan Ruben membuat Sarwenda menjadi mikir-mikir ketika anaknya bertemu dengan Ruben. The wheel, perjalanan, roda berputar. Khawatirnya ada perubahan-perubahan yang bisa terjadi kepada anaknya. Jadi memang kalau mengikuti dari arahan atau dari putusan pengadilan, sekian hari anak harus di rumah Ruben, sekian hari di rumah Sarwenda, itu juga sulit diterapkan ya, apalagi anaknya juga aktivitasnya sangat luar biasa. Tapi Sarwenda juga harus memberikan peluang untuk Ruben bisa bertemu dengan anaknya. Jauh-jauh hari sudah terencana, tanggalnya, bulannya dan lain sebagainya agar bisa mempertemukan mereka berdua. Jadi dicari tanggal luangnya Ruben, juga dicari tanggal luangnya anaknya sehingga mereka bisa bertemu. Kalau sekedar ujuk-ujuk bertemu sejam 2 jam ya sebenarnya nggak masalah, Ruben datangi aja rumahnya. Tapi dulu pernah kok Ruben mendatangi podcastnya Sarwenda saat mereka udah cerai kan, saat mereka hubungannya masih baik-baik saja. Dan setelah kejadian itu hubungan menjadi rame lagi karena karena Ruben digosipkan ada kedekatan dengan Desi Ratnasari dan memuji-muji anaknya. Dan setelah itu beritanya sudah melemah, datanglah Gio mendekati Sarwenda. Begini loh teman-teman, seseorang yang sudah bercerai memang ada hak untuk bisa mendapatkan pasangannya masing-masing. Tetapi ya begitu harus tetap menjaga hubungan baik anaknya dengan orang tuanya. Katakanlah dulu Ruben dekat dengan Desi Ratnasari, juga ada
memuji-muji anaknya Desirat Nasari, itu juga akan melukai anaknya Ruben sendiri, sangat terlukai ya, apalagi baru saja bercerai. Demikian juga ketika Sarwenda merasa kekhawatiran ketika anaknya bertemu dengan Ruben, itu juga akan bisa melukai hatinya Ruben. Tapi kembali lagi pada si anak, apakah anaknya ada keinginan untuk bertemu bapaknya? Karena anak ini kalau dipaksakan yang ada malah ada ketidaknyamanan saat bertemu. Ya, jadi orang dewasa ini juga harus berpikir, jangan hanya berpikir pada aturan-aturan yang ada, hanya berpikir pada logika, karena anak-anak ini berpikirnya kenyamanan, perasaan, bukan lagi logika. Mana yang membuat dia happy, mana yang membuat dia bahagia, nyaman, itu yang dengan tulus hati yang akan bersedia ikut. Lah, makanya Ruben ini harus berusaha untuk itu. Apalagi anaknya udah dewasa, janganlah masalah hak asuh anak, masalah hubungan dengan Sarwenda, harta gunung gini dan lain sebagainya di-up di media sosial. Kasihan anaknya mengetahui semuanya itu. Anak ini nanti bisa berontak, entah berontak pada Sarwenda atau berontak kepada Ruben, terkait dari sikap orang tuanya yang seperti ini. Jadi sebagai orang tua, dewasalah menyikapi anak-anakmu. Karena anak ini masih kecil, anak ini lebih berpikir ke hal perasaan, kenyamanan, dan kebahagiaan daripada berpikir tentang masa depan, tentang logika, dan lain sebagainya.